malam ini ya teman-teman ya. Oke, siap ya Mbak Arsih, Mbak Rasmiati. Aman ya sinyal ya. Oke, siap teman-teman semuanya. Kita seperti biasa tanya jawab di kanal ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya juga di sana. Oke, siap Mbak Lieskur, Mbak Ibu Munirah. Oke, Ustazah, kenapa ya Mbak Yen siap? Kenapa ya ada seorang ibu, ada anaknya itu bicara tidak sopan, lalu kemudian ibunya santai aja. Mungkin saat teman-teman lihat dia santai atau nggak enakan sama yang lain. Tapi sebenarnya setiap orang itu, setiap ibu itu pasti ada rasa sebel atau kesal gitu ya. Nah, bisa jadi ada dua kemungkinan, dia menjaga di hadapan orang lain, dan kemungkinan kedua dia mencari teguran di waktu yang tepat ya. Ya Allah Ustazah, aku sakit hati banget sama temanku. Selalu disindir hijrah tapi gini, hijrah tapi gitu. Gimana? Oh, disindir tapi hijrah tapi gini tapi gitu gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, itu juga bagian dari proses penguatan kita untuk hijrah. Ya dong. Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Qala man huwa al-ghuraba ya Rasul alladziina yuslihuna 'inda fasadin nas. Islam itu terasing dan selama-lamanya Islam itu dalam kondisi asing. Siapakah mereka orang-orang yang asing? Yaitu orang-orang yang selalu melakukan perbaikan saat yang lain rusak. Rasulullah pun dilahirkan dalam kondisi yang terasing ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa. Memang kebaikan itu agak sedikit lain karena kebanyakan orang memang tidak baik ya teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Itu sengaja Allah jadikan sebagai bentuk apakah teman-teman masih tetap stay tune di hijrahnya atau tidak. Siap Mbak Oma, Mbak Virgo gitu ya teman-teman ya. Jadi aman aja, is okay ya. Sebenarnya sih bukan soal hijrah nggak hijrahnya. Ada juga kok orang-orang yang hijrah tetapi mengalami hal yang sama. Banyak kan? Banyak yang dia dibully, yang dia nggak taat tapi juga dia dihina orang. Banyak. Jadi bukan soal hijrah dan hijrahnya aja. Itu cuman situasi di mana yang dijadikan asbab atau sebab kita dibully itu karena hijrahnya kita. Orang lain ada yang dibully karena kekurangan harta, karena wajah yang nggak terlalu cakep, atau karena ngomong yang kurang teratur, atau karena apalah yang ada di lingkungannya ya. Oke, kayak gitu aja cara kita memandangnya ya teman-teman ya. Siap Mbak Milia. Oke, siap Mbak Lola. Ustazah, Mbak tahu nggak kah kalau megang anak tiri siri sehabis wudhu? Tidak dong. Tidak ya, karena anak itu adalah mahram karena ikatan pernikahan ya. Cepat ya. Ustazah, cara atau niat kalau puasa waktu sakit biar diberi kesehatan. Waktu sakit nggak usah berpuasa. Kalau teman-teman sakit, teman-teman berpuasa itu namanya zolim sama diri sendiri. Sedangkan puasa wajib aja, teman-teman boleh tidak berpuasa kalau sakit ya. Apalagi puasa sunnah ya. Jadi saran aku kalau lagi sakit jangan berpuasa. Nanti kalau sehat berpuasa dan di siang hari doakan ya agar teman-teman dapat kesembuhan ya. Siap Mbak Eli ya. Ustazah, oke. Gimana doanya untuk saudara yang keras hatinya? Oke, doanya adalah Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hati mereka. Ya, ya Allah, lunakkan untukku hati mereka. Itu doanya ya, teman-teman ya. Nah, itu baca aja 3 kali lah setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Ustazah, apa doa atau bacaan setelah qobliyah subuh? Bebas aja, boleh zikir dan lanjut berdoa ya. Oke, Ustazah, pengen banget dipeluk di saat ada masalah. Aku nggak berani cerita di rumah, takut mama emosi. Oh, nggak perlu juga kita ceritakan masalah di luar ke rumah. Insya Allah kadang-kadang diam itu adalah sebuah jawaban ya. Oke, ini ya doa teman-teman untuk melunakkan hati orang ya. Allahumma kok nggak bisa disematin ya, loading juga ya. Oke, sebentar ya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hati mereka.
Ya Allah, lunakkan untukku hati mereka, ya. Ustazah, apa hukumnya perempuan datang ke pemakaman? Perempuan ziarah, apa hukumnya perempuan ziarah? Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala faduruha. Dulu Rasulullah melarang wanita ziarah kubur dan sekarang Rasulullah membolehkannya. Jadi perempuan ziarah tidak ada masalah ya teman-teman ya, tidak ada problem. Ustazah, boleh nggak bacaan kencang di kamar biar suami hafal ayat pendek? Nggak boleh. Mantap juga ya. Dikencengin bacaannya biar suaminya hafal. Kalau baca Al-Quran boleh, tapi kalau bacaan dalam sholat jangan ya. Jadi gini, kalau teman-teman baca Quran, dianjurkan suaranya gede memang. Supaya setan pergi dan makharijul huruf kita itu tetap ya. Misalnya nih ya, bagus makharijul huruf kita yang mana za, yang mana kho, yang mana ha, yang mana sa, yang mana za, kayak gitu. Dia menjadi lebih jelas kayak gitu. Jadi kalau baca Quran tuh kuat-kuat aja. Sementara kalau teman-teman sholat ya disirkan ya, dibisikkan ya. Ustazah, iya, setelah sholat Isya mau tutup dengan witir. Mana didulukan witir atau ba'diyah? Ba'diyah dulu. Isya, setelah Isya teman-teman ba'diyah Isya. Setelah ba'diyah Isya lalu teman-teman witir ya. Ustazah, gimana niat sholat dulu baru Allahu Akbar ya. Niat sholat dulu baru teman-teman mengucapkan Allahu Akbar ya. Pasang niat dulu baru teman-teman mengucapkan kalimat takbir ya. Ustazah, apakah tidak boleh anak perempuan memandikan jenazah ayah? Ya, memang tidak dibolehkan. Jadi memandikan itu sejenis ya, teman-teman ya. Kecuali suami boleh memandikan istri ya. Oke, apakah sinyal aku bagus, teman-teman? Aku lagi mantau sinyal aman ya. Ustazah, gimana Mbak Isti? Coba pokok pakai bahasa Indonesia aja ya. Ustazah, ba'diyah Isya berapa rakaat? Bisa 2, nggak ada problem ya. 2 rakaat aja nggak ada masalah ya. Ustazah, aman ya, siap, aman ya teman-teman ya, aman ya, siap ya. Ustazah, bolehkah belum hafal doa sholat duha? Nggak apa-apa, sholat duha aja kayak biasa ya, kayak sholat subuh aja. Ya, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 bisa. Atau 4, 4, 4 bisa juga ya. Dari 2,5 jam setelah azan subuh sampai mendekati azan zuhur ya. Ustazah, apakah boleh makam pakai rumput? Gak masalah ya. Makam pakai rumput gak ada masalah ya. Siap Mbak Elvi. Saya setiap sholat maghrib baca Al-Quran tapi surahnya itu-itu aja. Tujuannya untuk ngafal. Gak apa-apa. Ya, tetapi sementara ya teman-teman ya. Kalau aku mau boleh kasih saran untuk Mbak yang pengen hafal Quran. Ada waktu untuk membaca Al-Quran sampai hatam. Ada waktu untuk menghafal. Karena gini, kalau kita baca Al-Quran cuman itu-itu aja, efek sampingnya nanti kita jadi nggak kenal surat Ad-Duhon, nggak kenal surat Ali Imran, nggak kenal surat-surat lain gitu. Jadi ada waktu membaca Al-Quran dan ada waktu menghafal Quran itu jauh lebih baik ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya juga nggak dosa. Cuman yang aku khawatirkan kita jadi nggak bisa baca Quran yang lain. Itu aja ya. Ustazah, air wudhu bisa buat awet muda. Wah, yang jelas itu dalilnya nggak ada ya. Yang jelas orang yang berwudhu maka insya Allah wajahnya akan menjadi cahaya di hari akhirat. Itu di akhirat. Yang kedua di dunia, muka yang sering dicuci itu akan beda dengan muka yang jarang disuci ya teman-teman ya. Coba deh jaga wudhu 24 jam. Setelah itu teman-teman coba nggak wudhu lagi 1 minggu. Coba before after. Ya, nah kayak gitu ya. Aku tim yang merasakan itu ya teman-teman ya. Tes aja lah 3 hari nggak jaga wudhu misalnya gitu ya. Udah lain ya guys. Oke. Ustazah, tapi jaga wudhu niatnya juga bukan untuk cakep ya. Tapi karena itu adalah sunnah ya. Ustazah, gimana cara sholat witir 3 rakaat? Bisa 2 dan 1
atau bisa 3 rakaat 1 kali salam ya teman-teman ya. Nah cuman kalau dia 3 rakaat 1 kali salam, maka dia tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi sholat witir kalau 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya. Siap Mbak Mayeni, Mbak Tri, Mbak Najwa ya. Nah nanti rakaat 1, 2, dan 3-nya itu pakai ayat pendek ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah gimana caranya ruqyah anak? Kalau dia udah balik dia boleh ruqyah sendiri, tapi kalau dia belum balik boleh diusahakan aja. Udah tahu cara ruqyah mandiri guys? Udah tahu kah? Nah ruqyah mandiri itu caranya adalah teman-teman ambil wudhu dulu, lalu kemudian teman-teman pakai mukena, lalu letakkan air di depan atau tidak pakai air nggak apa-apa, lalu teman-teman baca ayat-ayat ruqyah. Siap Mbak Bunda Sulis ya, apa ayat ruqyah? Misalnya Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul. Oh belum tahu? Coba kalau banyak yang belum tahu aku pelan-pelan ya, sambil teman-teman share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman ambil wudhu dulu. Setelah ngambil wudhu, lalu teman-teman pakai mukena atau pakai gamis juga boleh, intinya menutup aurat. Lalu kemudian teman-teman letakkan air di depan sejadah. Lalu kemudian teman-teman baca ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah itu banyak banget guys. Tapi kalau kita mau breakdown yang lebih mudah, itu adalah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286. Dah, baca aja sekali boleh, 2 kali boleh ya, atau ini kok nggak bisa nyematkan ya, agak lucu ya. Sebentar ya teman-teman ya. 1 kali boleh, 2 kali boleh. Coba ini ya, pakai ini HP yang ini. Ini bisa nih. Oke, sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, nggak ada masalah. Lalu kemudian ambil airnya, lalu teman-teman hembuskan. Dan boleh diminum atau nggak pakai air nggak apa-apa. Teman-teman coba hanya dengan macam tangan hembuskan dan usapkan ke seluruh tubuh yang tampak ya. Kayak gitu aja ya teman-teman ya. Usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Oke. Lanjut. Ustazah lihat Al-Quran ya, lihat Al-Quran aja nggak apa-apa. Lihat Al-Quran, tandain Qurannya ya. Nah itu ya Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah 1 sampai 5 dan seterusnya. Oke. Ustazah kalau bacaan wudhu hanya niat dan bacaan akhir nggak ada masalah. Karena rukunnya cuman itu. Yang penting 1 kali aja dihembuskan. Oke. Nah teman-teman semuanya boleh dengerin aku sebentar. Tadi aku mau jelasin wudhu ya. Rukun wudhu itu nggak banyak. Jadi kalau teman-teman pengen coba jaga wudhu 24 jam. Rukun wudhu tidak banyak. Yang pertama niat. Selebihnya itu nggak rukun ya guys. Yang pertama niat. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman basuh muka. Yang ketiga, tangan sampai siku. Yang keempat, kepala. Yang kelima, kaki. Yang keenam, tertib. Jadi yang wajib dibasuh saat wudhu itu cuma 4 bagian. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Hanya itu yang wajib. Yang lainnya itu tidak wajib. Yang lainnya itu cuma sunnah saja. Ya, jadi kalau pengen jaga wudhu, yang wajibnya cuma itu guys. Yang lainnya itu sunnah saja ya. Siap Mbak Diana. Ustazah, kalau ke masjid terlambat sholat maghrib, apakah sholat tahiyatul masjid terlambat? Maksudnya orang sudah mulai berjemaah. Kalau orang sudah mulai berjemaah, teman-teman tidak usah lagi sholat qobliyah. Ikut aja jamaah ya. Ustazah, iya apa tuh? Kalau witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh aja, nggak ada problem ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian ruku ya, takbir, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, tahiyat akhir. Sesimpel itu kan cuman 1 rakaat aja.
Bolehkah baca doa pakai buku karena nggak hafal? Sangat dibolehkan ya. Makanya aku selalu rekomendasikan Majmu' Syarif. Yang nggak bisa baca doa sendiri, teman-teman boleh baca sambil teman-teman membaca bukunya ya. Atau teman-teman boleh tulis sendiri aja doanya pakai bahasa Indonesia, pengen doa apa gitu ya. Lalu kemudian teman-teman boleh lalu teman-teman boleh baca aja saat teman-teman mau berdoa. Kalau udah jam 5:30, apa bolehkah sholat qobliyah subuh? Tergantung. 5:30 di daerah Mbak itu masih ada subuh nggak? Kalau masih ada waktu subuhnya, Mbak masih bisa qobliyah subuh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, Mbak nggak bisa lagi qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu hanya bisa dilakukan saat masih ada waktu subuh. Kalau waktu subuhnya udah nggak ada, ya udah berarti udah nggak bisa lagi. Teman-teman fokus aja ke sholat subuhnya. Oke. Nah, apakah boleh niat sholat pakai bahasa Indonesia? Sangat dibolehkan ya. Ustazah nanti tapi dari takbir sampai salam teman-teman, siap Mbak Soleha, dari takbir sampai salam teman-teman harus bahasa Arab ya. Zah, apakah sholat taubat itu harus mandi taubat dulu? Tentu tidak ya. Apakah tayamum itu 1 kali atau 3 kali? 1 kali aja. Jangan 3 kali jerawat pula nanti. Banyak kali tayamum ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Kan gitu kan. Lalu ambil tangannya, tempelkan kemana gitu ya. Usap mukanya, ambil tangannya lagi, kemudian basuh tangan kanannya sampai siku, basuh tangan kirinya sampai siku. Tayamum hanya muka dengan tangan aja. Tayamum nggak pakai kumur-kumur ya guys. Dan cukup 1 kali saja. Hanya saja kalau tayamum itu setiap sholat dia harus wudhu guys. Misalnya nih, kalau teman-teman melakukan wudhu, teman-teman udah wudhu nih di waktu maghrib. Lalu teman-teman menjelang isya, itu misalnya menjelang isya itu teman-teman nggak batal wudhunya, maka tidak perlu ngambil wudhu. Hal ini berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum setiap sholat mesti bertayamum. Jadi tidak boleh 1 kali tayamum untuk 2 sholat fardu. Siap Mbak Iroh ya. Ustazah sholat awabin baca surat apa Zah? Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Kemudian follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Kalau video aku lewat, teman-teman boleh lihat ada 2000-an video lebih yang sudah aku spill di videonya aku. Hampir 100% tanya jawab kita juga ada di dalam video. Semoga membantu ya. Aku jelaskan tentang sholat sunat awabin. Sholat sunat awabin itu adalah sholat yang dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. 2, 2, 2. Nah untuk sholat sunat awabin ini, setiap rakaatnya setelah Al-Fatihah sangat dianjurkan untuk membaca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Itu hanya dianjurkan, bukan diwajibkan. Ya, lakukanlah, Masya Allah ya, sholat awabin. Ustazah, bolehkah sedekah subuh uangnya kita beli beras lalu untuk orang tua? Tidak ada masalah. Ya, it's okay. Ya, oke. Okay. Ya, Ustazah, ya. Ustazah, gitu ya. Awabin gampang kan? Oke, bolehkah awabin digabung dengan ba'diyah maghrib? Nggak boleh, itu 2 jenis sholat yang berbeda ya teman-teman ya. Yang satu ba'diyah, yang satu adalah sholat awabin. Beda dong ya, dan fungsinya juga beda. Ustazah, iya, sholat sunat apa yang bisa mempercepat dikabulkannya doa? Oke, teman-teman. Kalau mau berdoa itu bagusnya sholat tahajud atau hajat. Sholat tahajud atau sholat hajat. Sholat hajat itu adalah sholat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengabulkan segala pinta kita. Namanya aja sholat hajat, ya kan? Maka berarti untuk hajat dan keinginan kita dong. Iya kan? Sengaja aku sholat sunat hajat, sunnah atasku karena Allah. Lakukan sholat biasa kayak sholat subuh. Siang dan malam juga bisa.
nanti salam kanan, salam kiri, teman-teman banyak-banyak meminta kepada Allah ya. Itulah waktu sholat mustajab ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sholat hajat namanya. Oke. Ustazah, boleh aja Mbak Ira, nggak masalah kalau dengan sholat sunnah. Sedekah subuh atau bayar hutang dulu. Tergantung teman-teman. Kalau hutang teman-teman masih lama jatuh temponya, maka tidak ada masalah teman-teman melakukan sedekah. Yang tidak boleh itu adalah teman-teman punya sedekah 2 juta. Lalu kemudian teman-teman lebih memilih sedekah 2 juta padahal jatuh temponya adalah di hari itu. Itu yang nggak boleh ya. Misalnya nih, sehari ini aku harus bayar hutang 2 juta. Tapi aku memilih sedekah dibanding hutang. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau teman-teman hutangnya itu masih jauh jatuh temponya, masih lama jatuh temponya, maka teman-teman boleh membayar sedekahnya untuk supaya lancar rezekinya, biar terkena banyak untuk bisa bayar hutangnya. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya, sehat ya. Udah ngelek kah? Enggak kan ya? Ustazah, sholat hajat sama tahajud bersamaan boleh enggak? Lebih tepatnya bukan bersamaan tapi dilakukan beriringan. Jadi tetap 2 niat, tetap 2 kali sholat ya teman-teman ya. Tetap 2 niat dan tetap 2 kali sholat ya. Sama-sama ya Mbak Umi, ya Mbak Astuti. Ustazah, kalau kita punya perhiasan apakah harus zakat? Kalau perhiasannya sudah setara dengan 85 gram emas, keluarkan zakat 2,5%. Saya ulang, kalau teman-teman punya penghasilan setara dengan 85 gram emas, maka zakatkan 2,5%. Contoh, misalnya teman-teman punya 100 gram. 1 gram itu 1 juta. Kali 100 berarti 100 juta. Ya, kali 2,5% berarti 2.500.000. Ya, seperti itulah. Jadi uang emas teman-teman tuh dikonversi aja ke rupiah. Bagi 2,5%. Lalu zakatkan ya, teman-teman ya. Zakatkan ya. Bolehkah tahajud diteruskan sholat hajat? Boleh sekali ya. Habis tahajud hajat atau dibalik, habis hajat tahajud, nggak masalah. Ya, oke. Bacaan sholat hajat pada sujud terakhir gimana? Nggak apa-apa, silahkan doa di sujud terakhir. Ya, contoh doanya yang paling masyhur, doa sujud terakhir ketika mau habis sholat adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya, ya Mbak Aish, aman Mbak Aish ya. Nah, Ustazah, apakah cicilan motor termasuk riba? Tergantung ke siapa nyicilnya. Kalau ke bank atau ke leasing riba. Tapi kalau nyicil ke mak dan bapak tidak riba. Oke. Nah, yang mana? Yang tiap bulan atau setiap, yang mana Mbak? Oke. Nah ini ya doa sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Bolehkah sholat hajat selepas sholat subuh? Nggak boleh ya. Bahwa setelah asar, setelah subuh itu tidak boleh sholat. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya insyaallah ya. Smoothing rambut nggak boleh. Kenapa smoothing rambut nggak boleh? Ya karena smoothing rambut itu merubah bentuk ciptaan Allah dalam waktu yang lama. Ya kenapa bedak boleh? Ya karena dia bisa dihapus. Kenapa lipstick boleh? Karena dia bisa dihapus. Terus kenapa smoothing nggak boleh? Karena lama baru bisa kembali. Eyelash juga lama. Ya kemudian filler malah nggak kembali-kembali. Ya kemudian smoothing, rebonding, ya extension, wah tak kapan-kapan mau kembali ya, maka teman-teman jangan lakukan. Oke. Ustazah, baca Al-Quran itu haruskah dengan artinya? Tentu tidak ya, tidak harus ya teman-teman ya. Ustazah, penghasilan berapa baru kita boleh mengeluarkan zakat harta? Penghasilan yang boleh mengeluarkan zakat harta minimal penghasilan minimal penghasilan adalah
7 juta ya. Oke. Oke, bulu mata palsu kalau wudhu harus dibuka supaya air wudhunya betul-betul nempel dan masuk ke dalam bulu matanya. Semi rambut selain hitam, kalau kayak bigen-bigen yang teman-teman beli di luar itu, yang dia menutupi rambut itu nggak boleh, merubahnya lama. Tapi kalau dia masuk ke dalam rambut seperti henna itu nggak ada problem ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, apakah ngupil ngorek telinga membatalkan puasa? Tidak, kecuali ada cairan yang dimasukkan. Ustazah, smoking cantik tapi kecantikan buat suami gimana? Niatnya benar berarti caranya salah. Jadi dalam beramal itu niat kita benar, cara kita benar. Misalnya kita elas untuk menyenangkan hati suami, itu niatnya benar tapi caranya tetap salah. Itu sama dengan saya mau ngasih makan anak yatim tapi dari hasil saya mencuri. Itu sama dengan misalnya saya bangun masjid tapi dari hasil korupsi. Nah, jadi sama seperti itu. Jadi usahakan menyenangkan hati suami tanpa melanggar syariat. Teman-teman boleh lakukan apapun di dunia ini selagi tidak melanggar syariat. Ustazah, gimana prakteknya awabin? Kayak sholat subuh aja 2 rakaat ya. Oke, gitu ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Jadi sholat awabin itu kayak sholat subuh aja ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat dari maghrib menjelang isya. Setelah Al-Fatihah dianjurkan Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali setiap rakaatnya. Setiap rakaat gitu ya. Ya niat benar, cara benar. Itu harus, itu pakem. Nggak bisa niat benar, caranya salah. Dakwah tapi nyakitin orang, mana bisa. Iya kan, ngingetin orang tapi dengan cara mencela, nah, itu mana bisa, ya kan, nggak duduk. Iya, Ustazah kalau bikin alis boleh nggak bisa ya, tato alis itu nggak bisa. Tapi kalau sekedar menyisir atau pakai macam apa namanya itu guys, pensil alis itu nggak apa-apa, kan dia udah bisa dihapus. Maskara itu nggak masalah, pokoknya. Kalau yang dia bisa dihapus macam bedak, lipstick, maskara, blush on itu nggak apa-apa ya. Hanya saja kalau teman-teman pakainya itu waterproof gitu ya. Teman-teman harus hapus dulu ketika mau wudhu. Karena kalau teman-teman tidak hapus nanti air wudhunya tidak masuk ke dalam macam mukanya ya. Pensil alis tuh nggak apa-apa ya. Ustazah, suami ngecat rambut dengan warna hitam karena tuntutan kerja, tetap nggak boleh ya, tetap tidak boleh ya teman-teman. Ustazah, sholat mutlak dilaksanakan kapan? Kapanpun 24 jam ya. Oke, Ustazah, baca Al-Quran dengan ada tulisan Latinnya. Mana tadi? Mana tadi? Lewat dah. Ustazah, kalau sholat subuh 4:05, syuruknya jam berapa? Lebih kurang 5:30. Coba dipastikan di tempat teman-teman sendiri ya. Nah, kalau aku kan syuruknya jam 6 lewat ini guys, jam 6 lewat 15 ya. Ustazah, ya oke. Kalau gaji suami istri digabung jadinya 7 juta, apakah wajib zakat? Tidak. Zakat itu masing-masing. Kalau suaminya 10 juta, suami kena zakat. Istri cuma 5 juta, istri tak kena zakat. Ya, istri 3 juta, suami 4 juta tidak kena zakat salah satunya. Ya, pokoknya zakat itu dia per pribadi kita. Ya, misalnya suaminya cuma 3 juta, istrinya 20 juta, istrinya yang kena zakat, suaminya nggak kena ya. Oke. Ustazah, kalau oke udah ya. Suara aku jelas ya. Itu Mbak Hanza tadi udah aku jawab. Lebih kurang jam 5:30 Mbak. Tapi coba dipastikan lagi syuruk di masing-masing wilayah teman-teman itu jam berapa. Oke, rambut dicatok. Apa itu catok? Macam-macam ya si kawan ini ya. Catok pula, patok ular. Apa itu ya? Catok. Wait. Aku tidak terlalu ingat. Aku sering dengar. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau buang sampah di kali apakah zolim? Ya, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat sa'idin nas. Bahwa rusaknya
sungai dan lautan serta daratan itu bima kasabat aidin nas ya. Itu adalah karena perbuatan manusia. Jadi jangan ya macam teman-teman buat sampah di kali ya. Oh, rebonding. Kalau rebonding, patok juga namanya, patok, catok. Rebonding nggak boleh karena dia kembalinya lama ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, siap ya. Lebih tinggi ilmu teman-teman dibanding aku soal itu ya. Baca Al-Fatihah buat almarhum yang telah meninggal dunia, boleh nggak? Boleh aja. Ya, caranya gini, khususon ila arwahi siapa gitu ya. Khususon ila arwahi fulan bin fulan, atau khususon nggak usah pakai namanya, nggak apa-apa gitu ya. Bacalah Al-Fatihah ya. Ya Allah, dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Gaji 10 juta berapa zakatnya? Kalau matematika-matikaku lagi bagus, aku bisa jawab, yaitu 250.000 ya. Tapi kalau 10 juta 800 berapa zakatnya? Hitung aja sendiri. Oke. Nah, pokoknya zakat itu 2,5% ya. Kalau pasang gigi palsu dalam kondisi teman-teman giginya itu tidak ada atau bisa berpengaruh kepada kesehatan, jadi nggak bisa makan, jadi ada peradangan karena nggak ada gigi, masa makannya mau bubur terus gitu kan, maka gigi palsu itu boleh dengan alasan kesehatan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Hati-hati dipatok, patok ya. Wah, gitu ya. Ustazah, itu dihitung per bulan apa per tahun zakatnya? Kalau zakatnya zakat penghasilan, boleh dikeluarkan setiap bulan atau per 6 bulan atau per tahun, sebenarnya sama aja. Cuman saran aku kalau zakat penghasilan itu teman-teman usahakan untuk tiap bulan aja. Khawatirnya apa? Khawatirnya umur nggak panjang. Ya, kadang-kadang sedikit aja kita merasa berat kah? Kalau 10 juta itu kan zakatnya 250.000 ya kan. Nah, tetapi kalau teman-teman tumpuk sampai 1 tahun sampai 10 bulan itu udah 2.500.000. Takutnya malah nggak jadi zakat, malah beli handphone, ya kan? Nah, Ustazah, ya bagaimana hukumnya galang rentenir orang? Galang itu enggak, galang rentenir. Ya. Oke, kalau kirim doa buat orang tua yang meninggal, apakah pakai bahasa Indonesia boleh? Gak ada masalah ya, teman-teman ya. Gak ada masalah ya, pakai bahasa Indonesia. Ustazah, 3 juta apakah harus zakat? Tentu tidak ya. 3 juta tidak wajib zakat ya. Dia harus minimal 7 juta dulu ya. Ustazah, gigi palsu dibawa mati nggak apa-apa karena secara hukum dia mubah untuk kesehatan. Kayak pen dibawa mati nggak apa-apa karena secara hukum dia juga mubah, dia juga dibolehkan ya. Ustazah, penghasilan warung sembako gimana zakatnya? Catat berapa untung teman-teman per bulan. Kalau untung bakso atau beras atau apa itu adalah di atas 7 juta per bulannya, maka teman-teman keluarkan zakat. Coba rasakan nanti rezekinya ketika teman-teman udah keluarkan zakat. Contoh misalnya nih, teman-teman melakukan yang namanya usaha, teman-teman dapatlah uang harian, sehari bersih untung misalnya 200, 100, 300, itu dicatat guys setiap hari guys. Kalau teman-teman pembukuannya harian, maka teman-teman catat itu. Nah, berapa nanti setelah 1 bulan? Kalau udah di atas 7 juta, maka teman-teman wajib keluarkan zakat 2,5% ya, teman-teman ya. Oke, zakat disalurkan ke pembangunan masjid nggak boleh. Penting ini guys, dengerin aku. Zakat nggak boleh untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, itu nggak boleh. Zakat itu cuma boleh ke manusia, ke orang guys, orang. Ada 8 orang atau 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat itu. Di antaranya adalah fakir, orang yang tidak bekerja. Kemudian miskin, orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Jadi zakat itu nggak boleh untuk AC masjid ya, kemudian sejadah masjid ya, pembangunan masjid itu nggak boleh ya teman-teman ya. Ustazah, agar nurut
Doa agar anak nurut sama orang tua. Doa agar anak soleh lah ya. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan untukku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan untukku anak yang soleh. Ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita baca Al-Quran, boleh nggak kita niatkan untuk orang tua yang masih hidup? Boleh. Bukan niatkan, doakan ya. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, sehatlah orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya. Kau udah meninggal ya, sehatlah orang tua saya, lapanglah rezekinya. Boleh ya. Ini doa agar anak soleh ya, teman-teman ya. Oke, doa anak soleh ya. Anak soleh ya, gitu ya. Bahwa Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Ustazah, kalau pakai behel alasan cuman ingin cantik nggak bisa. Tapi kalau pakai behel itu adalah saran dari dokter. Bu, ibu harus pakai behel nih. Kalau ibu nggak pakai behel, gigi ibu akan kampanye. Kalau dia kampanye akan terjadi gempa bumi di dalam. Kalau udah gempa bumi nanti akan ada peradangan hebat. Kalau peradangan hebat nanti ibu akan operasi mulut. Supaya tidak terjadi gempa bumi hujan badai di dalam gigi ibu, maka ibu harus pakai behel. Itu baru harus pakai behel. Tapi kalau untuk cakep-cakep doang nggak bisa ya teman-teman ya. Ustazah, amalan lunas hutang, doa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kemudian kayakan aku dengan fadilahmu ya. Nah, yang teman-teman punya hutang banyak, semoga Allah mudahkan untuk membayarnya. Ke depan pandai-pandai dalam keuangan, karena uang itu jangan dia yang mengendalikan kita, tapi kita yang kendalikan dia. Kurangi keinginan di bawah pemasukan, lifestyle cash ya teman-teman ya, lifestyle cash. Nanti kalau ada uang di dompet, bilang sama dia, ya hai uang, lu bener-bener ya uang dalam dompetku ya uang. Ya, ngomong sama dia si uang itu, jangan lewat bakso kau ngintip pula, lewat cilor kau ngintip pula, lewat sebelah kau mau keluar pula, lu diam-diam di sini uang. Itu buka rekeningnya, buka m-bankingnya, uang, kau di sini ya uang, kayak gitu ya, bilang sama uang itu ya. Doakan saya pengen cerdas kayak Ustazah, Masya Allah, 10 kali insya Allah teman-teman lebih hebat dibanding aku ya, lebih pintar insya Allah, lebih sehat ya, lebih kece gitu ya. Nggak apa-apalah, lagi baik malam nih guys, biasanya nggak mau aku ya. Ustazah ya, sedekah subuh dikasih ke saudara boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah ya. Jadi sedekah subuh dikasih ke saudara nggak ada problem ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bilang itu sama uang itu ya, dalil bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bata fatuba lil ghoraba ya. Siapa orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang mau melakukan perbaikan saat yang lain rusak. Teman-teman, orang yang pengen suka diceramahi itu nggak banyak loh. Orang yang suka dengan dalil-dalil itu nggak banyak loh. Orang yang suka dengan ilmu agama itu nggak banyak loh. Yang suka diceramahi itu nggak banyak loh. Nah, teman-teman menjadi bagian orang yang suka dengan itu Masya Allah. Itu nikmat yang harus teman-teman syukuri. Nah, aku cuman pengen teman-teman mensyukuri itu dengan mengenali diri sendiri. Ya Allah, aku suka ya ternyata. Ya Allah, aku pengen hijrah ya. Ya Allah, ternyata aku pengen berubah ya. Ya Allah, ternyata aku makin takut dengan dosa ya. Ya Allah, ternyata aku nih mulai sadar ya kalau gosip itu nggak boleh. Oh, ternyata aku nih takut ya sekarang dengan dosa. Oh, ternyata aku banyak nggak tahu agama, sekarang aku tanya hal-hal itu. Nah, bersyukurlah teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman mensyukuri itu luar biasa. Ya, semenjak dengarkan Ustazah saya jadi banyak berubah. Masya Allah ya, itu qadarullah, itu hidayah yang Allah berikan kepada teman-teman semua. Karena itu adalah bagian dari
bagian dari bab bagaimana kita mengenali diri kita ya kan. Nah, kita ini sukanya yang mana. Nah, ketika kesukaan like and dislike teman-teman itu udah berbeda, maka itu adalah jalan teman-teman menuju perubahan ya. Masya Allah ya, kita semua lah, aku juga selalu ongoing proses untuk upgrade diri. Nah, sebagaimana teman-teman juga, dan aku juga banyak belajar ya dari teman-teman semuanya ya. Ustaz ya, kalau gitu sholat malam tapi karena waktu pepet sampai sholat hajat gimana tuh? Nggak ada masalah. Jadi di malam hari itu teman-teman sholat taubat, kemudian teman-teman sholat hajat, itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nggak ada masalah, atau sambung lagi dengan sholat tasbih, itu nggak ada masalah ya. Ustaz ya, kalau mandi besar apa harus diwajibkan buang air dulu? Cebok lebih tepatnya. Kalaupun nggak ada air yang dibuang ya teman-teman bisa cebok. Oke. Ya Ustaz ya, aku juga sering ngindarin orang yang ngajak ghibah. Hanya ada dua pilihan ya teman-teman ya. Pertama, kita menjadi komentator atau kita menjadi orang-orang yang berbuat. Biasanya orang yang suka berkomentar itu dia tidak berbuat. Makanya kenapa teman-teman itu kurangi ghibah bisa? Karena pasti teman-teman udah banyak aktivitas yang bisa mengalahkan itu gitu kan. Nah, yang bisa mengalahkan itu mungkin teman-teman sekarang lebih banyak ibadah, lebih banyak di rumah, ya lebih banyak untuk menghafal, lebih banyak untuk belajar. Jadi berkurang dong gibahnya. Karena waktu kan cuma 24 jam. Udah pasti itu. Ya. Oke, Zak, kalau telat bayar listrik, wifi kena denda. Enggak riba, Mbak. Itu namanya al-iqab. Teman-teman, coba tulis iqab. Iqab itu hukuman. Ya, iqab itu dalam bahasa Arab hukuman. Bahasa Indonesianya reward and punishment. Kalian kalau telat masuk kelas denda ya 30.000. Kalau guru, dosen nggak absen, dipotong gaji 10.000. Kalau telat 15 menit, potong uang makan. Atau misalnya ketika telat masuk kelas per jamnya denda 3.000 gitu. Ya, aku pernah sekolah entrepreneur ya, sekolah bisnis waktu itu gila-gilaan dendanya. Telat aja 1 menit itu denda kami sampai 100.000 gitu ya. Jadi kalau dalam 30 hari dia sekolah gitu ya, apalagi aku sampai sekolahnya berbulan-bulan ya, itu berapa banyak uang yang habis. Nah, artinya apa? Dia ingin memberikan pendidikan kepada kita. Kalau mau jadi investor atau entrepreneur, ketika kalian buang waktu maka uang kalian akan hilang. Nah gitu guys, bayangin 100.000 per menit guys. Jadi 100.000 per menit tuh ya, di semacam pelatihannya itu ya, kami di karantina gitu ya. Nah, wah besar sekali. Nah, ternyata mindsetnya adalah ketika kalian itu sebagai seorang investor atau seorang entrepreneur gitu ya, ketika kalian meremehkan waktu 1 menit saja maka kalian akan kehilangan banyak uang. Jadi kayak gitu dia gayanya, ya kan? Itu contohnya saja ya. Nah, itu contoh yang dilakukan oleh trenernya di situ ya, teman-teman ya. Gila-gilaan ya. Aku juga pernah ikut pelatihan pelatihan dai nasional gitu ya. Satu provinsi satu orang, yang dari Riau itu aku gitu ya. Itu kita selama 6 bulan itu sehari itu cuma dikasih tidur 4 jam teman-teman ya. Nah, itu adalah sebagai tanda bahwa kalau kita mau berdakwah kita harus siap capek kayak gitu kan. 100 kita harus itu cuma 4 jam, harus siap capek, harus siap mental gitu. Padahal itu pelatihan dai ya, pelatihan ustadz loh. Pelatihan ustadz ustazah loh. Tapi caranya adalah diajak kita untuk naik gunung, turun gunung, duduk bersila sampai berjam-jam, sampai kesemutannya udah sampai ke sini. Tujuannya apa? Dai itu harus siap capek, melatih disiplin. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu contoh-contohnya ya. Sehat ya. Jadi denda tuh nggak apa-apa untuk latihan ya. Dan mungkin dengan itu pula lah aku terbentuk seperti ini sekarang ya, teman-teman ya. Karena berbulan-bulan banyak ikut sekali, banyak latihan ya. Ustaz ya, aku jualan online terus saya ngutangin. Kalau ada yang telat bayar, boleh nggak aku kasih denda? Itu kalau hutang piutang jadinya riba, Mbak. Karena itu kan babnya hutang piutang, memberikan denda kalau telat itu riba, kalau pada hutang itu riba. Ya udah tahu bedanya ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ustaz ya, gimana adab berziarah dan gimana kalau makam ditanam-tanamin? Adab berziarah, makam ditanam-tanamin nggak ada masalah ya. Nah, nggak ada masalah ya, tanamin rumput atau yang sejuk-sejuk itu nggak masalah. Ustaz ya, gimana kalau punya emas di Pegadaian bayar denda? Nah, aku nggak tahu instrumen di Pegadaian, nanti aku pelajari lagi kayak mana alur mainnya. Ya, kita bisa tentukan boleh atau tidak kalau kita lihat akad atau memorandumnya ya.
Iya, Ustazah, apakah ketua majelis taklim harus lebih pandai daripada jemaahnya? Tidak, harus lebih rajin dibanding jemaah. Ya, jemaah datang jam 5, dia harus datang jam 4. Yang penting rajin ya, nggak harus lebih pandai. Ustazah, kalau kita bayar utang, cukup dengan kita pinjam aja, boleh nggak tanpa bayar bunga? Gimana maksudnya Mbak Rini, pinjam apa? Oke, ya. Ustazah, begitu banyak, oke, ya sama-sama ya. Bagaimana hukumnya kalau lagi sholat bersin-bersin dalam jangka waktu yang lama? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Jadi kalau kita bersin gitu ya, atau kalau kita batuk ya, bersin, batuk, flu, kemudian menangis dalam sholat atau bersendawa dalam sholat itu nggak ada masalah ya teman-teman ya, itu tidak jadi problem ya. Bersin, batuk, flu dalam sholat itu tidak jadi problem ya teman-teman ya. Tinggal flu, kalau teman-teman flu berat, teman-teman bawa aja tisu. Kalau kemudian teman-teman hapus aja, nggak ada masalah. Bahkan ketika ingusnya nauzubillah jatuh ke mukenanya juga tidak ada masalah ya. Zah, gimana kalau sedekah subuh kita receh terus ditukar ke uang 50 ribuan pas mau sedekahnya? Ya bisa lah teman-teman ya. Nah, bisa aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, saya ada hutang ke bank sudah 35 tahun, tidak bisa bayar. Apa tetap dibawa mati? Jelas ya Mbak ya. Semoga Mbak tetap Allah mudahkan ya. Zah, apakah boleh bayar pensiunan dengan janda yang rajin sholat? Jandanya kaya enggak? Karena untuk fidyah itu harus orang miskin, harus duafa, orang-orang yang lemah. Kalau janda miskin boleh, kalau janda kaya itu enggak boleh ya. Karena sekarang banyak janda itu malah lebih kaya, ya kan? Jadi kalau dia miskin enggak apa-apa. Apakah harus orang yang sholat? Tentu tidak. Yang penting dia miskin ya. Sholat enggak sholatnya dia urusan dia dengan Allah ya. Apa beda zakat penghasilan dengan zakat fitrah? Ya beda. Kalau zakat fitrah itu yang sekali setahun di waktu Idul Fitri, gitu kan? Nah, lalu kemudian di waktu Idul Fitri dan Ramadan. Tapi kemudian kalau zakat mal itu adalah zakat yang sehari-hari ya, teman-teman ya. Zakat sehari-hari macam zakat penghasilan, zakat emas kayak gitu ya, atau zakat tabungan itu namanya zakat penghasilan ya. Nah, jadi itu namanya penghasilan ya. Zakat mal itu banyak, zakat perdagangan, pertanian, perikanan, zakat emas, zakat penghasilan janda terdepan ya. Gitulah ya. Oke, jadi pastikan jandanya itu miskin. Salahkah aku jika terlalu sedih ketika merasa masih belum mampu menghajikan orang tua yang makin tua? Tidak usah merasa bersalah, karena jangankan menghajikan orang tua, kita aja haji nggak wajib ya. Haji bagi kita wajib hanya kalau kita mampu saja. Ya, kalau kita nggak mampu nggak wajib haji ya. Nanti energi teman-teman habis. Lebih baik teman-teman doakan dia, atau kirimkan Al-Fatihah buat dia, atau berbakti kepadanya dengan merawatnya dan seterusnya. Sila Mbak Suslia, Mbak Dinar ya. Oke, Ustazah, apa bolehkah sholat hajat jam 10 malam? Sholat hajat tuh bisa kapanpun, siang dan malam ya teman-teman ya. Sholat hajat tuh bisa kapanpun, siang dan malam, nggak ada masalah. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Oke. Ustazah, teman non muslim rumahnya dekat masjid. Ketika azan dia merasa terganggu. Saya sebagai muslim bagaimana menyikapinya? Bilang udah nggak apa-apa, kan cuma 5 kali sehari aja. Udah nasibmu tinggal di sini, udah terima aja daripada engkau risau. Udah gitu aja ya. Zakat penghasilan berapa persen? 2,5% dari penghasilan teman-teman. Kalau teman-teman punya uang di atas 7 juta, maka teman-teman keluarkan zakatnya 2,5% setiap bulannya ya. 2,5% setiap bulannya. Jadi kalau penghasilan teman-teman 10 juta, keluarkan 2,5%. Oke. Ustazah, semenjak sedekah subuh yang Ustazah ajarkan, saya nggak pernah kekurangan uang dan terus bertambah. Masya Allah. Ya, ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Nah, ini bukan aku yang ngomong ya, tapi Allah sudah bekerja ya. Semenjak saya mendengarkan sedekah subuh, saya tidak pernah kekurangan uang. Itu Masya Allah. Janji Allah itu pasti. Kalaupun teman-teman sedekah subuh, ya, pada akhirnya teman-teman tidak mendapatkan uang, pasti akan diberikan rezeki dari tempat yang lain. Entah anaknya makin taat, entah rumah tangganya makin nyaman, entah kemudian hati semakin tenang. Itu Masya Allah ya. Selamat buat teman-teman, ini perwakilan, saya rasa banyak juga yang teman-teman lain yang sudah melakukannya. Semoga ini menjadi inspirasi buat yang lain juga ya. Macam mana tuh sedekah subuh, Zah? DP dulu.
Masya Allah, ada yang belum tahu sedekah subuh? Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Oke, sedekah subuh itu adalah sedekah yang diberikan atau diserahkan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dalam dalil dikatakan malaikat akan turun pada subuh hari dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Nah, caranya gimana? Tuh, saya rasakan juga kata Mbak Nurfau. Nah, tolong jelaskan sedekah subuh. Nah, jadi gini. Bawahnya sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Lalu kemudian caranya macam-macam ya. Bisa teman-teman datang ke masjid dan kemudian memasukkan uang ke kotak amal masjid setiap subuh dari uang yang kecil. Entah 2.000, 2.000, 2.000. Sebulan kan cuma 60.000 itu. 2.000, 2.000, 2.000 bisa. Atau teman-teman nggak usah ke masjid, nggak ada masalah. Misalnya kalau nggak ke masjid, teman-teman punya anak bayi, anak kecil nggak ke masjid, teman-teman sediakan kotak di rumah. Ya, masukkan ke dalam 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Mesti ada aktivitas ya, teman-teman ya, ada aktivitas itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu teman-teman melakukan aktivitas itu, ketika udah terkumpul di rumah, maka teman-teman boleh berikan kepada yang berhak menerimanya. Nanti uang sedekah subuh itu setelah terkumpul boleh diganti dengan uang besar, boleh dikasih ke orang tua, ke anak, ke tetangga, traktir makan kawan, ngasih makan kucing, itu bisa. Pura-puranya itu adalah tabungan akhirat kita gitu loh. Kita kan ada tabungan dunia, misalnya teman-teman nyimpan dalam bentuk emas atau nabung di bank, tapi kita juga punya simpanan akhirat dalam bentuk iya betul sekali ya Mbak Hasna ya, dalam bentuk uang sedekah subuh gitu ya. Nah, kalau aku kan termasuk tim yang maaf susah mencari karena jarang jajan ya guys. Aku kan tipe orang yang jarang jajan ya. Nah, jadi aku memang menukar uang itu ya dengan uang baru-baru. Nanti ada aktivitas memasukkannya di dalam untuk ke dalam celengan atau ke dalam kotak amal ya. Nah, untuk uang parkir juga aku biasanya menukar uang ya, memang nukar uang untuk parkir atau sekedar untuk sedekah harian kayak gitu kan. Karena kalau sedekah subuh ini terkendalanya adalah kalau teman-teman sulit uangnya dalam uang dalam bentuk cash kayak gitu kan. Nah, kan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, bayar parkir sekarang susah ya. Kita udah jarang pakai uang cash ya kan. Nah, nggak ada kiris untuk parkir ya. Masa minta maaf terus ke orang parkir kan nggak enak ya. Jadi ditukarkan uang itu karena parkir itu bagian dari sedekah ya. Oke, Ustaz ya baru menerima warisan dari harta orang tua yang sudah meninggal. Saya ingin bersedekah untuk mereka. Berapa banyak? Terserah aja teman-teman. Berapa banyak? Terserah aja. Sedekah aja. Nanti coba teman-teman dengerin aku, ini penting. Setiap sedekah usahakan baca doa ini. Rabbana taqabbal minni. Coba catat yang pendek aja lah. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku gitu ya. Nah, kalau mau tambah Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim ya. Nah, jadi Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim kayak gitu ya. Itu bisa. Nah, nanti teman-teman boleh sedekahkan. Nah, untuk Mbak yang punya warisan, coba Mbak, maaf izin, Mbak boleh berikan Quran Yasin wakafkan. Mbak boleh belikan Quran wakafkan atas nama orang tua Mbak. Kalau ada rezeki Mbak boleh kurbankan orang tua Mbak. Ya, kurban nanti hari raya kurban. Itu udah aku sematkan tuh yang pendek ya, udah ada tuh yang panjang ya. Nah, itu udah aku sematkan ya. Robbana itu dia. Robbana tadi apa Mbak? Itu Robbana taqabbal minni innaka antas samiul alim gitu. Nah, gitu ya, teman-teman ya, itu doa. Jadi pokoknya setiap sedekah, guys. Misalnya sedekah nih, ada orang di jalan gitu kan, kita sedekah nih kan, Robbana taqabbal minni. Itu aja nggak apa-apa sih. Ya Allah, terima dariku ya Allah, itu maksudnya. Itu pertanda supaya menghilangkan antara keinginan dunia kita dengan sedekah kita. Memang betul-betul kita itu kasihnya kepada Allah. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Kayak gitu kan. Lalu baru kita berdoa, ya Allah dengan sedekah ini sehatlah badanku, baiklah sehatlah badanku, kemudian orang tuaku sehatkan, anakku sembuhkan. Nah, kayak gitu bisa ya teman-teman ya. Coba deh sedekahnya itu tidak perlu banyak, yang penting rutin guys. Yang penting rutin. Makanya aku bilang tadi, yang penting rutin. Nah, nanti kalau mau ada lagi sedekah setiap Jumat boleh tambah, sedekah bulanan, sedekah tahunan, gak ada masalah. Tapi coba deh, sedekah subuh itu adalah ilmu jalur langit untuk mempercepat ketenangan batin kita dan rezeki kita.
itu dengan cara sedekah subuh ya. Ada temanku yang baru buka usaha, bahkan ada juga yang buka usaha online. Gimana sih Nel jarum langitnya? Di antaranya lu jangan lupa duha dan lu jangan lupa untuk sedekah subuh. Itu aja, udah. Insya Allah berasa, percepatannya lebih oke ya, insya Allah ya. Tapi niatnya tetap karena Allah ya. Oke, Ustazah baru 2 bulan ini saya puasa Senin Kamis, Masya Allah. Dan Yaumul Bid, oke Alhamdulillah. Dan mau ganti puasa Daud, boleh nggak Zah? Oh, maksudnya mau puasa Daud? Boleh, nggak ada masalah. Nanti kalau udah puasa Daud, kan Mbak udah latihan tuh. Puasa Senin Kamis udah bisa. Puasa yang Bid udah bisa. Mbak mau lanjut naik level ke puasa Daud, nggak apa-apa. Nanti kalau Mbak udah puasa Daud, Mbak nggak usah lagi puasa Senin Kamis, Mbak nggak usah lagi puasa Yaumul Bid ya. Oke, kalau itu kalau udah puasa Daud udah habis ya, udah habis level paling tinggi ya. Oke, selamat ya buat teman-teman yang puasa Daud. Kalau kita nazar untuk motong kambing buat syukuran, apa boleh yang nazar ikut makan? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah uang zakat ya. Ustazah, baru hari kedua puasa Yaumul Bid gagal karena haid. Bolehkah sudah suci disambung lagi? Tidak perlu Mbak ya, tidak perlu karena itu kan batalnya karena haid ya. Oke. Ustazah, Daud gimana ya? Saya belum paham. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku jelaskan puasa Daud. Tapi tunggu dulu, aku jadi bingung mau jawab yang mana. Ini penting semua pertanyaannya nih. Bentar ya. Bolehkah sedekah subuh dengan melalui scan barcode? Boleh sekali. Sekarang di masjid-masjid, teman-teman coba lihat di pintu-pintu masjid. Aku nggak tahu di daerah teman-teman ada atau enggak. Itu sudah ada barcode guys. Jadi kalau kita mau sedekah itu, kita cuma ambil handphone kita dan kemudian kita barcode kan, kemudian kita transfer. Itu boleh. Dan aku berharap seluruh masjid seluruh Indonesia punya itu guys. Ya, karena jujur li sekarang uang cash udah semakin susah ya. Teman-teman prediksi 2030 udah nggak ada lagi uang cash. Aku berharap tukang parkir pun ada barcode di dadanya, kayak gitu kan. Supaya kita bisa bayar dengan enak kayak gitu kan. Kadang-kadang uang sama sekali nggak ada. Entahlah aku dan banyak temanku yang juga kayak gitu kan ya. Nah, kayaknya bukan aku sendiri deh yang kayak gitu ya. Untuk kemana-mana itu agak sulit. Nah, itu bisa ya teman-teman ya. Nah, aku jelaskan puasa Daud ya, teman-teman ya. Puasa Daud itu adalah puasa yang semacam syariatnya umat Nabi Daud pada masanya. Loh kan kita umat Nabi Muhammad Zah, kita kan bukan umat Nabi Daud Zah, iya. Karena di dalam agama Islam ada namanya syar'u man qablana. Syariat umat terdahulu yang masih kita pakai sampai sekarang itu ada beberapa yang boleh, tidak semuanya. Contoh syariat Nabi Musa, sholat 50 kali sehari semalam kan nggak bisa kita ikuti, ya kan? Tapi syariatnya umat Nabi Daud dengan puasa Daud itu syar'u man qablana dalam fikih. Ya, itu namanya adalah syar'u man qablana. Ya, masih boleh dipakai tapi statusnya dari yang tadinya wajib bagi umat Nabi Daud, tetapi bagi kita statusnya sunnah saja. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi kalau seandainya tidak tapi karena itu adalah syariatnya umatnya Nabi Daud, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku, gitu kan? Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah teman-teman sangat dianjurkan untuk puasa Daud. Caranya gimana? Sehari puasa, sehari tidak. Gitu aja caranya, gampang kan? Sehari puasa, sehari tidak, gampang kan? Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Niatnya kayak puasa lain. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Udah kan? Gampang. Cuman bedanya puasa Daud itu jangan teman-teman batasi. Wah, aku mau puasa Daud 1 bulan dulu, nggak bisa. 2 bulan dulu, nggak bisa. Karena dia nggak boleh dibatasi. Karena tabiat puasa Daud itu seumur hidup. Ya, tapi bukan teman-teman wajib seumur hidup, bukan. Tapi tobi'i, alaminya. Jadi kalau mau puasa Daud itu puasa aja. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Gitu kan. Nah, nanti toh kalau nggak kuat boleh batal. Oke. Maksudnya teorinya gampang, bener. Udah ngerti kan? Maksudnya gampang itu maksudnya udah ngerti kan? Gitu loh. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Gampang kan? Iya, maksudnya teorinya. Gampang ya. Nah, setelah itu jangan dibatasi ya teman-teman ya. Jangan dibatasi. Toh pada akhirnya kalau teman-teman pengen batal boleh. Toh pada akhirnya kalau sakit boleh. Toh pada akhirnya tertunda karena sesuatu hal boleh. Toh pada akhirnya teman-teman pengen jalan-jalan terus nggak puasa Daud boleh. Jadi maksudnya seperti itu guys. Tapi jangan dibatasi untuk sebulan atau 2 bulan kayak gitu ya. Nah, Masya Allah ya. Paham ya teman-teman ya kayak gitu.
Misalnya khusus, aku mau puasa Daud tuh Senin, Rabu, Jumat aja, Sabtu Minggu aku libur. Ah itu nggak bisa, kan tabiat puasa Daud nggak kayak gitu, paham ya? Nah, Ustazah, gimana cara sujud sawi? Masya Allah. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Oke, aku jelasin dulu tentang niat bukan niat. Oke, niat puasa Daud kan sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Gitu aja kan. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah ya. Nah itu niat puasa Daud. Oke. Nah dah ya sekarang sujud sahwi lagi. Oke. Teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Kita berangkat lagi pesawatnya ke sujud sahwi guys ya. Bismillah. Jadi teman-teman perhatikan saya juga belum tahu sujud sahwi. Boleh. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke. Nah, untuk puasa untuk sujud sawi adalah kalau teman-teman lupa rokaat gitu ya. Teman-teman lupa rokaat gitu ya. Nah, lupa rokaat itu adalah lupa. Oh, ini rakaat 2 atau 3 tadi ya. Nah, ini 2 atau 3 ya. Ini 2 atau 3 ya. Nah, teman-teman bingung itu. Iya, teman-teman bingung lalu kemudian teman-teman boleh melakukan sujud sahwi. Sholat aja dulu kayak biasa, 2 atau 3, anggap aja 2. Oke, lalu kemudian nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam kanan, salam kiri, teman-teman sujud. Oh, kecepatan aku ya. Teman-teman kan lupa nih rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 gitu kan. Maka teman-teman setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud. Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Itu sujud syukur ya. Oke, sujud sahwi. Tadi ada yang nanya sujud syukur. Coba sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud. Sujud lagi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Duduk lagi. Salam kanan, salam kiri. Sujud syukur pula. Terbalik-balik kepalaku. Ya itu dia ya. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Gitu ya. Pokoknya setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk. Salam kanan, salam kiri. Ada kan? Nah, 2 kali sujud, 2 kali baca. Terbalik-balik. Oke? Nah, kalau tak hafal bacaannya gimana? Hafal. Nah, gitu aja. Kan sikit aja tuh nyoha. 1 kali nafas hafal itu. Oke? Gitu ya guys. Siap Ibu Mi? Iya, terbalik-balik kurasa. Oke, pakai Robbil Fili, enggak usah. Kan setelah tahiyat akhir, guys. Setelah tahiyat akhir kan? Ulang zah caranya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Kan harusnya salam, guys. Tapi jangan salam dulu, sujud dulu. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Enggak usah baca apa-apa. Gak usah baca Rabbi Firli, diem aja. Ya, langsung sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu'in. Allahu Akbar. Udah, baru salam kanan, salam kiri. Paham ya? Masih ada yang ragu kah? Aku ulang lagi sujud sawiku biar laku. Oke, aman? Nah, aman ya? Oke. Sudah aman ya? Nah, duduk yang pertama tadi, duduk tahiyat awal. Nggak usah baca Rabbi Firli. Terus kan duduk sujud lagi tuh. Pas sujud terakhir sebelum salam baru duduknya tahiyat akhir. Oke? Oke. Ustazah, iya sama-sama Mbak. Baru gabung ya. 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Oke, Ustazah, bolehkah sujud semacam biasa ke? Iya, macam biasa aja ya. Macam biasa aja. Jika bangun pagi 5:30 mau sholat subuh, baiknya gimana? Sholat aja kayak biasa ya. Ya 2 kali baca, 2 kali sujud. Ya biar laku, biar diamalkan ya kan. Kan macam kata dalil kan kita ini macam berdagang dengan Allah ya. Tidak ada rugi. Orang mengamalkan kita dapat untung di akhirat ya. Masya Allah. Ustazah saya gagal tes masuk ya. Tes masuk kerja. Padahal saya sangat membutuhkan pekerjaan. Bagaimana saya untuk ikhlas? Nggak usah direnungkan ya. Lamar lagi cari pekerjaan lagi. Teman-teman kira-kira aku mudah nggak dapat kerja? Enggak loh. Ya, waktu aku tamat kuliah itu aku sampai serahkan 80 lamaran.
udah dalam kondisi orang yang dikenal, udah dalam kondisi orang yang berpendidikan, udah dalam kondisi menurut orang itu pinter, udah dalam kondisi penuh prestasi. Aku tetap sebar 80 lamaran. Coba teman-teman bayangin coba ya. Nah, karena aku ngerti ya, dalam matematika yang dikatakan konsep peluang. Semakin besar lamaran yang kita sebar, semakin besar peluangnya. Sama dengan konsep video. Video semakin banyak aku buat, semakin besar peluang dia akan menyebar. Sama dengan konsep kematian. Semakin besar kita melakukan ibadah, semakin besar kemungkinan kita mati dalam keadaan ibadah. Ya, jadi nggak usah sempat merenung, nggak lulus, nggak usah merenung, ketik lagi lamaran, lempar lagi. Kalau kita masih dalam kondisi bekerja, lama-kelamaan nanti uangnya coba ditabung, disedekahkan, dizakat, ditabung, tabung. Dengan itu teman-teman nanti bisa buka usaha, side hustle atau pekerjaan yang lain untuk menghasilkan rezeki yang lebih besar. Nah, yang penting pas uangnya ada, hati-hati dengan uangnya ya. Ustazah, gimana zakat pesangon? Pesangon, ya diberikan pesangon digabung gaji ya, secara ukuran. Misalnya dalam pesangon itu uang pensiun atau uang macam uang tahunan guys, coba dibantu. Ustazah, sholat duha jam 6 untuk bukankah setengah jam haram untuk sholat zah? Ya, tapi kalau sholat subuh jam berapapun terbangun, teman-teman wajib sholat. Oh, kayak gitu ya. Oke, pensiun gak wajib zakat. Oh, kalau uang bonus atau pensiun? Benar. Kalau bonus zakatkan aja 2,5% ya. Ustazah, nah kalau mau sujud sawi posisi duduknya seperti apa? Setelah fil alamina innaka hamidum majid, pas fil alamin itu alhamdulillah. Jadi pas fil alamin itu teman-teman duduknya tahiyat akhir, lalu sujud sawi, subhana man la yanamu wa la yasu, lalu duduknya ini duduk tahiyat awal, sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yasu, duduk lagi, baru sujudnya tahiyat akhir. Ya hadikumullah. Ustazah, saya sholat witir tapi nggak sholat ba'diyah isya dulu, nggak ada masalah ya teman-teman ya, nggak ada masalah witir tapi nggak ba'diyah isya. Cuman sayang karena ba'diyah isya itu manfaatnya menambal kesalahan sholat isya kita. Oke? Ustazah, kalau sudah wudhu mau sholat tapi aurat terlihat suami, tidak batal. Tidak ada aurat antara suami istri guys. Kalau ada aurat antara suami istri kacau nanti ya. Mbak dapur Hasna kacau juga nanti. Mbak dapur pula yang kena. Ustazah, saya sholat fajar jam 6:30. Nggak ada lagi mbak sholat fajar 6:30. 6:30 udah pergi tuh sholat fajarnya. Nggak ada lagi tuh Mbak Tia. Kok Mbak Tia pula. Nah, nggak kayak gitu guys. Aku mau jelaskan sholat fajar, sholat syuruk dengan sholat duha. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Jadi sholat fajar itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Matahari belum muncul guys. Yang kedua adalah sholat syuruk. Syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh. Matahari muncul tapi belum panas. Yang ketiga adalah sholat duha Mbak Wafik. Sholat duha ini matahari muncul dan sudah panas. Ya. Nah kayak gitu ya. Nah sudah panas ya teman-teman ya. Nah itu beda dia. Ya fajar itu sebelum subuh ya. Betul sekali atau qabliyah subuh sama aja. Ustazah, batalkah wudhu ketika bersentuhan dengan suami? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ya. Ustazah, bacaan lupa gimana? Ustazah, aku dengar gosip dari sosial media. Apakah sama dosanya dengan kita dengar gosip dari teman? Kalau kita sekedar dengar karena di FYP itu nggak ada problem. Tapi kalau kita ikut mengomentari atau menceritakan berita itu kepada orang lain itu gosip. Dengar ya teman-teman. Teman-teman scroll, lihat informasi FWP, si Anu bercerai, si Anu macam-macam, kayak gitu ya. Wow, ngeri juga ya. Terus teman-teman scroll aja lagi, biar isi pikirannya tidak tentang orang lain dan informasi buruk dengan orang. Aku juga sering banget ngelihat video gosip gitu ya. Aku lihat, scroll gitu ya. Supaya menjaga kesehatan dan kewarasan otak kita, biar isinya nggak itu. Ya, tidak boleh otak diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Aku scroll. Dan tidak aku ceritakan ke siapapun. Dan tidak aku komentari. Karena kalau aku ceritakan pula ke kakakku,
Kak, rupanya ini gini loh kak. Wah, jadi gosip dia. Atau kalau ku komentari, ih aku nggak nyangka ya dia begini. Ih aku nggak nyangka. Udah, teman-teman bergelimang dalam gosip. Scroll, abaikan, jangan ceritakan. Paham ya? Ustazah, sholat awabin kedua lupa rokaat. Lupa rokaat tetap sujud sahwi. Ya, kalau kita kerja di bank, apakah termasuk riba? Itu riba ya teman-teman ya. Apalagi kalau dia berhubungan dengan kredit, itu mutlak tidak diizinkan ya. Ustazah, kalau uang di tabungan sudah haul, apakah tiap tahun wajib zakat? Ya, selagi setara dengan 85 gram emas ya. Setengah 6 terbangun, masih bisa sholat fajar kazah? Setengah 6 terbangun, masih bisa sholat fajar kah Ustazah? Tergantung Mbak, di tempat Mbak setengah 6 itu masih ada sholat subuh nggak? Kalau masih ada jadwal subuh masih bisa. Tapi kalau udah jadwal subuhnya udah mau habis, itu enggak. Atau udah habis, udah nggak bisa. Dia itu jadwal sholat subuh di masing-masing wilayah beda-beda guys. Jadi aku agak susah jawab kalau untuk jam sih. Jam berapa sholat duha, jam berapa sholat subuh. Karena di tempat kita itu jauh beda waktunya ya. Jadi teman-teman pelajari jadwal sholat di wilayah masing-masing ya. Ustazah, kalau punya tanah kosong apakah wajib zakat? Tidak Mbak. Kecuali tanahnya Mbak sewakan, hasil sewanya Mbak wajib zakatkan. Ya. Ustazah, mobil wajib zakat enggak? Tentu tidak. Kecuali mobilnya itu direntalkan dan kemudian baru zakatkan hasil penghasilan dari rentalnya. Oke. Ustazah, sholat tahajud 4 rakaat, dua-duanya salam gimana? Boleh dua-dua salam. Ya. Ustazah, kalau sholat isya dan sengaja, di jam 2-an sekalian tahajud boleh nggak sah? Oke, sebenarnya boleh aja, cuman tidak dianjurkan dilakukan kalau disengaja. Karena tabiat sholat isya itu adalah di awal waktu. Dan tabiat sholat tahajud itu adalah sepertiga malam terakhir ya teman-teman ya. Nah makanya kalau teman-teman ketiduran lalu digabungkan, diiringkan isya dulu baru tahajud sebenarnya boleh. Karena waktu isya itu adalah azan subuh, iya kan? Nah tetapi batas isya itu adalah azan subuh. Tapi kalau teman-teman lakukan dengan sengaja, jangan. Nanti lalai. Karena tabiat sholat isya di awal waktu, sementara tahajud itu di ujung waktu. Ustazah, apakah sholat awabin rakaat pertama dan kedua bacaan surat pendeknya sama? Sama teman-teman, sama aja. Sampai rakaat ke-6 pun sama aja. Nggak ada masalah kan, minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat ya kan? 2. Semua sama. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Ya, jadi itu dianjurkan. Kalau nggak apa-apa juga sih. It's okay sih. Ya, batas tahajud kapan? Tahajud itu dan isya itu dan witir itu jadwal waktu akhirnya adalah azan subuh. Selagi masih belum azan, teman-teman masih bisa sholat witir. Selagi belum tahajud, belum azan, teman-teman masih bisa sholat tahajud. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, jadi masih bisa. Sholat duha paling awal jam berapa? Itu dia, jam berapa ya? Jam di tempat kita beda-beda guys. Lebih kurang 2,5 jam lah dari azan subuh. Ustazah, puasa Senin Kamis dan puasa Daud kalau dikerjakan apa bisa mengganti puasa? Satu niat, satu amal ya. Oke, jam 8, kalau jam 8 pasti aman untuk sholat duha. Ustazah, ada tetangga kerjanya riba. Dia ngasih makan ke jamaah. Kalau itu satu-satunya kerjaannya lebih baik dihindari. Tapi kalau seandainya dia punya kerjaan lain, side hustle teman-teman boleh dimakan. Batal sholat duha sekitar 1 jam menjelang sholat zuhur, udah hati-hati. Takutnya matahari udah di atas kepala. Ustazah, ulang doa sedekah tadi, lupa. Ketahuan ngafalnya saat live ya. Siap. Doa sedekah Rabbana taqabbal minni, Mbak. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Kalau mau tambah, Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Itu boleh kalau dia lebih panjang ya. Nah ini dia yang pendek ya. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dariku, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Oke. Nah kemudian selanjutnya,
Rabbana taqabbal minna sama. Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minna sama aja. Coba teman-teman perhatikan sebentar ya. Madu ya, sebelum madu ya. Kalau teman-teman Rabbana taqabbal minni, ya Allah terima dari aku. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Kalau minna itu artinya adalah dari kami. Biasanya itu dipakai untuk orang yang memimpin doa berjemaah. Contoh, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa kalau kita sendiri. Tapi kalau dia seorang ustadz atau seorang ustazah atau dia memimpin doa, maka Rabbana fillana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Gitu kan? Nah, jadi dia beda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi kalau sebagai orang yang bersama atau teman-teman mau bareng-bareng anak, ya na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia pakai nun dia. Oke, pakai nun ya. Kalau mau punya masalah, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Kalau mau bareng-bareng satu keluarga, Allahumma rzuqna makhraja. Pakai na ya. Itu aja. Usahanya kalau kita kasih uang untuk biaya makan sebanyak 8 juta per bulan, wajib zakat enggak? Kalau kita dikasih uang sama. Kasih uang sama, siapa yang mau ngasih? Siapa yang ngasih, Mbak? Kasih uang sama untuk makan sebanyak 8 juta per bulan. Yang ngasih siapa, Mbak? Maksudnya gimana nih? Ustazah, puasa Daud bisa mengganti puasa? Tidak. Kalau puasa Daud ya puasa Daud aja. Kalau ganti puasa ganti puasa aja. Sehat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, puasa baru 2 hari tapi hari ini sakit. Gak apa-apa. Semoga cepat sembuh ya. Ustazah, boleh nggak sholat selesai mandi langsung pakai mukena, nggak berpakaian?